Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Saya yang ngomong, Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo, Dining Ratu Mangkulima Wanito, PBNU harus bersih-bersih. Saya ngomong karena apa? Isinya di PBNU, di semua organisasi, di semua yang namanya organisasi keagamaan semua, isinya itu sudah bajingan-bajingan. Walaupun tidak semua, ojo baper. Banyak ulama-ulama sekarang untuk kepentingan pribadi, untuk perutnya, untuk memperkaya diri, untuk menggait massa, untuk politik, untuk lain sebagainya. Tolong PBNU bersihkan daripada karakter-karakter bajingan-bajingan seperti itu. Kan saya membenarkan ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa kepala negara Jokowi itu bajingan. Si Rahma keturunan Ba'alawi itu dalam puisinya mengatakan bahwa negeri ini memang negeri bajingan. Bener, sing salah dudu pemimpinnya, rakyatnya dhewe. Sing salah kuwi ya ulama-ulama dhewe, akeh oknum jo dadi bajingan. Tolong bersihkan itu. Bersihkan. Suwe orang ngomong gatel cangkemku. Kepala negara bajingan, negeri-negeri bajingan, bangsa ini berarti bangsa bajingan. Pokoknya lu semuanya bajingan semua. Bajingan kabeh. Kok bisa ya? Ya bisa, karena itu diterjemahkan oleh para pemakar-pemakar ideologis. Pemakar ideologis adalah penjajah secara ideologis. Menjajah otak kita, menjajah prinsip kita, menjajah batin kita, menjajah ideologi kita, ideologi agama kita, ideologi bangsa kita, ideologi negara kita, ideologi SP, semuanya itu udah dijajah, yang akhirnya menjadi bangsa bajingan. Bener kalau seandainya ada oknum-oknum mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa-bangsa curut, bener, nggak salah itu kayak gitu. Emang isinya bajingan semua, gitu. Isinya itu bajingan semua, ya. Jadi yang tadinya itu orang-orang yang memiliki dharma, yang memiliki akhlak, yang memiliki adab, akhirnya menjadi stigmakan menjadi bajingan, yang menciptakan bajingan ya mereka sendiri, para bajingan politik. Gitu. Terus ketika ada seorang Habibnya Habib merah putih lagi, hampir sama ujung-ujungnya gajinya. Habib Jindan ngomong bahwa dia memiliki sebuah statement, bukan mendinginkan malah membuat panas. Itu ya bajingan sama. Ya, sekarang otaknya itu udah bajingan semua. Jadi repot gitu. Yang dikatakan seorang Habib yang harusnya itu mendinginkan suasana, ada kaidah-kaidah adab, ini malah menjadikan suhunya itu menjadi panas. Suhunya menjadi panas. Jadi malah nantang, di situ narasinya itu menantang, seolah-olah kalau ini netizen tuh mengatakan banyak bahwa tentang masalah nasab ini, terus usir orang-orang Yaman segala macam, itu kan baper namanya. Itu namanya baper, itu namanya panik. Ya seharusnya itu udah kayak begitulah Bib. Ya harusnya ketika ada narasi atau suara-suara di luaran sana tentang kajian ilmu nasab, harusnya dibantah dengan ilmu. Ya? Jadi nggak malah nantang-nantang. Kalau nantang-nantang kayak begitu kan, ya sebuah ucapan itu kan doa ya. Nah, nanti dijabah bener. Allah itu memiliki segala cara gitu. Allah itu kalau ketika sudah kun fayakun gitu. Kalau Habib Jindan itu ibaratnya itu bilang nanti diusir, kalau mau usir ya diusir aja semua. Terus Habib itu yang di NU narasinya begitu. Habib yang di NU suruh keluar semua. Terus saya adalah orang pertama yang siap untuk dideportasi, katakanlah seperti itu. Nah, ini juga kurang tepat lah, kurang bijak gitu. Itu kan bahasa bajingan jadinya. Jadi sudah negeri ini negeri bajingan, ya. Kata si Rahma, seorang syarifah dari Ba'alawi itu mengatakan dalam puisinya itu, ini negeri bajingan. Rocky Gerung mengatakan kepala negara ini juga bajingan, Jokowi bajingan. Dan ketika tentang kajian ilmu nasab, jawaban daripada Habib Jindan itu juga seolah-olah itu baper, dan dia orang pertama yang akan siap dideportasi kalau itu semuanya mau gitu loh. Contoh Habib semuanya di NU di ini, dan itu ini gitu. Berarti dia siap. Nah, ini juga narasi bajingan gitu loh.
Wes pokoknya klop, jadi bangsa kita ini sudah tanpa tiding-aling-aling, sing wong abangan, sing kiai, sing ulama, sing habaib kabeh iki seolah-olah iki bukan mendidik, malah mendidik karakter seperti bajingan kabeh. Wis ngene iki ra ya angel, repot ini. Jadi seperti nanti ini krisis ilmu akhirnya, krisis akhlak, krisis adab, masya Allah. Aku miris ya, aku tuh diam mantau sebetulnya, diam ngeliatin gitu perkembangannya seperti apa. Jadi orang yang dianggap ulama, yang dianggap alim ini malah kadang-kadang ini tidak mendewasakan diri, tidak diam dengan memberikan solusi, tidak dengan diam memberikan contoh yang baik, mendinginkan suasana, tetapi malah menantang-nantang, loh ini kan bajingan gitu. Ya bener, saya bener wes ya, orang sing salah. Jadi awal mula ini sebetulnya sederhana dan simpel. Simpelnya itu karena di negeri kita, Indonesia Raya, Nuswantoro ini munculnya para ulama-ulama bajingan. Oknum ya, kalau ulama itu nggak ada yang bajingan, tetapi memang munculnya ulama-ulama bajingan yaitu oknum. Tidak ada ulama itu bajingan, tidak ada. Makanya ulama yang dulu itu sama sekarang, waduh jauh sekali. Ya, jauh. Ulama dulu sama ulama sekarang itu jauh daripada perilakunya. Kalau dulu itu beradab, berakhlak, mendinginkan suasana, zaman sekarang ulama-ulama bajingan itu malah bikin panas. Jadi kan malah kelenger. Ya kayak begini-begini tuh rusuh, bikin ruwet gitu. Zaman saya dulu tidak ada seperti itu. Dulu waktu masih almarhum guru besar kita Gus Dur, ya di era waktu itu dan di era sebelum 2014 lah minimal itu. Tidak ada yang seperti ini. Tidak ada. Tapi sekarang ulama-ulama ini menunjukkan karakter bajingannya. Bajingan. Yo gimana gak bajingan kalau bikin statement sembarangan. Nah semua ini kan berawal dari apa? Dari 2014. Ketika apa? Agama dipolitisasi. Akhirnya apa? Umat yang mengaku beragama menjadi terpecah belah. Mereka berbondong-bondong untuk mikir bagaimana perutnya itu bisa blending, bisa kenyang. Akhirnya apa? Melakukan politik praktis. Politik praktis dengan cara apa? Menggait massa masing-masing. Menggait dukungan masing-masing karena mereka menjadi promotor politik. Dimanfaatkan oleh para pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan. Mereka dijadikan endorse ulama dan habaib. Tapi tidak semua, tidak. Dijadikan endorse. Akhirnya apa? Ketika sudah dijadikan endorse seorang habaib, oknum untuk mendukung satu, untuk memenangkan yang ini, lalu akhirnya apa? Berbondong-bondong, mereka sekuat mungkin, sebagaimana caranya mungkin, sehingga agama pun dijadikan korban. Perpecahan pun terjadi. Kenapa? Sehingga dilakukan politisasi nasab, contohnya ada ijtima, yang mengijtimakan adalah para zuriat Rasulullah. Wah, ini adalah politisasi, bagian-bagian daripada klenik politik praktis yang mereka dibayar, memiliki keuntungan, diendos oleh para pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan-kepentingan untuk memimpin negeri ini dengan cara-cara yang kotor dan busuk. Politisasi agama sudah terjadi dari 2014. Maka ketika ada seseorang itu yang mengaku di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, ini tujuannya apa? Biar umat-umat sing goblok, sing wong-wong abangan ketika mendengar itu adalah cucu Nabi, ikut semua. Kenapa? Tidak mungkin masuk neraka kalau ikut dengan keturunannya Nabi. Nah itu, ini adalah politisasi agama. Politisasi nasab, wah itu udah jelas terjadi itu. Nah itu. Dengan apa stigmanya ada? Habib adalah zuriat Nabi. Didengang-dengungkan bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, Habib 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 keturunan Nabi. 1 kali, 2 kali, 3 kali ketika hoax itu disampaikan, maka akan menjadi sebuah keyakinan dan kepercayaan. Makanya banyak alhasil yang tidak terima ketika ada sebuah narasi bahwa sesungguhnya Habib adalah hanya sebuah gelar tetapi tidak atau belum tentu tersambung kepada Rasulullah. Orang akhirnya pada kaget, tidak mau terima, umat akhirnya terpecah belah, sebagian membela Habib, sebagian mengawal kajian tentang Habib itu tidak tersambung kepada Nabi. Nek aku, wallahu alam, ditakoi keturunan Nabi apa dudu? Wallahu alam aku ngerti, aku durung lahir loh goblok. Durung lahir, saya itu belum lahir, saya tidak tahu, cuman saya hanya tugasnya mengawal kajian ilmu.
Supaya apa? Ben aku pinter. Ngono. Untuk ilmu itu penting bagus. Masanya zaman sekarang ini makanya ini untuk para struktural PBNU, Ketua Umum PBNU, saya yang ngomong Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo, Dining Ratu Mangkulimo Wanito, PBNU harus bersih-bersih. Saya ngomong karena apa? Isinya di PBNU, di semua organisasi, di semua yang namanya organisasi keagamaan semua isinya itu sudah bajingan. Walaupun tidak semua, ojo baper. Banyak ulama-ulama sekarang untuk kepentingan pribadi, untuk perutnya, untuk memperkaya diri, untuk menggait massa, untuk politik, untuk lain sebagainya. Tolong PBNU bersihkan daripada karakter-karakter bajingan seperti itu. Nah, saya membenarkan ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa kepala negara Jokowi itu bajingan. Si Rahma keturunan Pak Alawi itu dalam puisinya mengatakan bahwa negeri ini memang negeri bajingan. Bener. Sing salah dudu pemimpinnya, rakyatnya dhewe. Sing salah kuwi ya ulama-ulamae dhewe, akeh oknum jo dadi bajingan. Tolong bersihkan itu. Bersihkan. Suwe orang ngomong gatel cangkemku kan. Tolonglah para alim ulama, para kiai, tolong kasih contoh yang baik. Jangan menunjukkan karakter-karaktermu seperti bajingan.